Hai, apa kabar semua? Aku harap semua dalam keadaan sehat. Aku berterima kasih bisa dikasih kesempatan hari ini buat sharing. Tapi sebelum mulai, yuk kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami boleh berkumpul lagi Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bisa berdiam Tuhan, untuk mendengarkan dengan fokus ya Tuhan, supaya kami bisa benar-benar mengerti apa yang Kau mau ajarkan pada kami ya Bapa. Buka pikiran kami, buka hati kami, dan buka telinga kami ya Bapa. Semua ini kami hanya lakukan untuk kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. So, mari kita buka yuk di Lukas 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. So, sermon hari ini aku kasih judul, Who is the Greatest? Pertanyaan ini sebenarnya ditanyakan 2 kali oleh murid-murid Yesus. Yang kedua itu kita tahu dari 2 minggu lalu Monita sama Amanda udah cerita, itu kejadiannya waktu Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, dan ini mereka menanyakan sebelum itu. Dan yang pertama itu kejadiannya di Lukas 9 ini yang kita barusan baca. Nah, kejadian saat itu, Yesus sudah nggak melakukan banyak mujizat-mujizat, tapi dia lebih banyak mengajar melalui perumpamaan-perumpamaan. Yang sebenarnya itu tujuan Tuhan datang ke dunia, itu mengajar, melayani, dan esensi utamanya itu ya, memanggil kita semua masuk ke Kingdom of God. Jadi kejadian ini lagi pada saat murid-murid ini lagi berjalan, dan itu is not something yang magnificent atau extravagant seperti miracle-miracle itu. It's just a normal day, normal lagi jalan aja gitu. Jadi para murid-murid itu lagi ngumpul, lalu keluarlah sebuah argumen. Siapakah yang terbesar di antara mereka? Yesus nggak langsung menjawab, malah dia mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di sebelahnya. Sebelum aku lanjut lagi, aku mau kita semua menyiapkan pen sama kertas kecil aja, any type of paper. Nanti aku akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan sembari sharing. Ntar kalian bisa tulis di situ gitu ya. Tenang, ini bukan ulangan atau quiz kayak sekolah minggu, jadi tenang aja. Oke. So, murid-murid bertanya, who is the greatest? Siapa yang terbesar? Konotasi siapa yang itu biasanya kan untuk membandingkan ya kan, siapa yang paling gitu. Semua pasti mau jadi nomor 1, mau yang jadi yang paling sukses, paling kaya, paling hebat, paling pintar, pokoknya mau yang jadi pemenang. Kalau ada pemenang, itu pasti ada yang kalah. Kalau perlombaan misalnya ada 100 peserta gitu ya, juara 1, 2, 3. Berarti sisa 97 orang lainnya, mereka akan merasa terkalahkan, mereka akan merasa worthless. Nah, maka nggak heran kalau orang-orang jadi kompetitif. Nggak mau kalah, malah beberapa akan melakukan segala cara untuk menang, termasuk curang. Kenapa murid-murid Yesus bisa sampai nanya pertanyaan itu? Pernah kepikiran nggak? Kenapa mereka mau disebut sebagai yang terbaik? Lebih menang dari yang lain? Kenapa bisa ada roh kompetitif, suka membandingkan? Dari mana itu asalnya? Aku mau ajak kita lihat dari kejadian-kejadian di Perjanjian Lama. Oke? Kita lihat mulai dari Yusuf. Oke. Yusuf itu adalah anak kesayangan Yakub. Kita tahu Yakub punya banyak anak, dan jadi saudara Yusuf ini ada banyak. Tapi Yusuf itu diistimewakan oleh Yakub. Jadi Yusuf itu anak kesayangan Yakub. Jadi saudara-saudaranya itu jadi iri karena Yusuf diperlakukan spesial.
Nah, karena mereka timbul rasa iri ini, maka saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuhnya. Yakub itu siapa ayo? Yakub itu adalah adiknya Esau. Kita tahu ceritanya kalau di Perjanjian Lama itu Yakub dan ibunya berencana mengambil hak sulung punya Esau sampai bohongin papanya yaitu Ishak. Oke? Nah, mereka ini Yakub dan ibunya itu kayaknya berambisi banget gitu ya untuk mendapatkan yang terbaik sampai bohongin papanya sendiri. Nah, sekarang aku mau tanya pertanyaan pertama buat kalian ya. Siap ya buat nulis? Oke. Kalau dalam sebuah persaingan, ya kan? Kita kalau mendapatkan atau memenangkan sesuatu, itu siapa yang diuntungkan? Kalian bisa tulis saya sendiri atau orang lain. Oke, jadi kalian bisa tulis jawabannya saya atau orang lain. Oke, lanjut lagi ya. Oke, Ishak ini anaknya siapa? Ishak ini anaknya Abraham dan Sarah. Oke, sebelum Sarah mengandung, dia menyuruh Abraham mengambil hamba perempuannya yang namanya Hagar. Oke, lalu Hagar hamil dan punya anak bernama Ismail. Nah, tapi sesuai janji Allah, Sarah juga akhirnya mengandung dan melahirkan Ishak waktu Ismail umur 14 tahun. Nah, tapi Sarah merasa tersaingi oleh Hagar, maka dia mengusir Hagar dan Ismail. Oke, kita tarik mundur lagi. Ada Kain dan Habel. Ini cerita kakak adik ya, yang kita tahu di Kejadian 4, itu Habel mempersembahkan korban persembahan buat Tuhan, terus Tuhan mengindahkan persembahannya itu dan mengindahkan Habel, lalu Kain membandingkan sikap Tuhan kepada Habel, dan sikap Tuhan kepada dirinya, Kain jadi iri dan panas karena persembahannya Kain nggak diterima. Jadi Kain mengajak Habel pergi, lalu Kain membunuh Habel. Oke, pertanyaan nomor 2 nih ya. Siapa yang punya saudara kandung atau teman baik lah kalau nggak punya saudara? Pastinya kita pernah membanding-bandingkan diri kita dengan saudara kita atau teman kita. Contoh kalau anak kecil aja deh ya. Kenapa dia dapat aku nggak? Kenapa dia dapat duluan? Kenapa dia dapat banyakan gitu ya? Selalu kayaknya membanding-bandingkan. Kalau kalian kalau lagi membandingkan diri kalian dengan saudara kalian atau teman kalian, itu karena lagi mendahulukan kepentingan siapa? Saya atau saudara saya? Oke, aku ulang ya. Kalau kalian lagi membandingkan diri kalian dengan saudara kalian atau teman kalian, itu karena lagi mendahulukan kepentingan siapa? Saya sendiri atau saudara saya? Oke? Udah? Lanjut ya. So, siapa ayah dan ibu dari Kain dan Habel? Ya, mereka adalah Adam dan Hawa. Oke? Mereka adalah manusia pertama dan kedua yang diciptakan Tuhan. Mereka adalah manusia yang diciptakan sempurna di tempat yang paling sempurna. Tapi sayang banget kita tahu ceritanya kalau Hawa itu tergiur tipuan iblis ya kan. Dia akhirnya mau memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Setelah dia memakannya, dia menawarkan ke Adam. Terus waktu Tuhan tanya gitu ya, apakah mereka memakan buah itu? Apa jawaban Adam? Adam menyalahkan Hawa. Lalu Hawa tanya, apa jawaban Hawa? Hawa menyalahkan ular. So, siapa dari kita yang pernah berpikir, kita nih di sini sekarang, itu pasti gara-gara Adam dan Hawa makan buah, ya kan? Gara-gara mereka makan buahnya nggak nurut, makanya kita di sini. Kita nggak bisa di Taman Eden. Ya enak banget kan ya buat kita menyalahkan orang lain gitu,
atas kesalahan atau kejadian-kejadian yang nggak enak dalam kehidupan kita. Misalnya menyalahkan pasangan kita, gitu kayak Adam dan Hawa. Menyalahkan iblis, menyalahkan situasi, menyalahkan orang tua, atau menyalahkan pendeta atau gereja kalau kita nggak bertumbuh. Pokoknya bukan salah kita aja. Now I want to give you another question. Pertanyaan berikutnya, kalau kalian lagi menyalahkan orang lain atau complaining, itu karena siapa yang berasa dirugikan? Saya atau orang lain? Oke? Jadi kalau kita lagi complaining, itu kita berasa yang dirugikan itu siapa? Saya atau orang lain? Udah? Oke, kita balik ke cerita Hawa. Di Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat ular itu kan iblis ya, yang menipu Hawa dan membuat Hawa membandingkan dirinya dengan Tuhan. Tapi dibuat supaya dia memikirkan dirinya sendiri. Kayak di ayat tadi, dengan kamu. Jadi Hawa langsung berpikir, oh, saya. Iblis kenapa sih bisa menggoda Hawa seperti itu? Apa tujuannya? Jadi asal mula iblis itu, dia kan aslinya tinggal di surga. Tapi karena dia ingin menjadi Tuhan, ingin disembah, ingin mempunyai apa yang Tuhan punya, ingin mempunyai otoritas seperti Tuhan, dia jadi iri. Jadi dia rebel, memberontak, makanya iblis dan malaikat-malaikat pendukungnya dikeluarkan dari surga, diusir dari surga. Oke, sekarang aku mau ajak teman-teman lihat jawaban kalian tadi di kertas. Apakah jawaban kalian itu saya? Sama, aku juga jawabnya begitu. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita lihat itu adalah diri kita sendiri. Kita membanding-bandingkan karena sebenarnya kita cuma memikirkan diri kita sendiri. Kita mau mendapatkan apa yang kita mau. We're always looking inward. Ini adalah siasat iblis yang berawal karena dia punya selfish ambition untuk menjadi lebih dari Tuhan. Tapi nggak berhasil, makanya dia berusaha untuk menghancurkan karya Allah yang selalu melakukan sebaliknya dari apa yang Allah lakukan. Jadi ciptaan Tuhan yang paling pertama pun itu udah ditanam akar selfish ambition. Okay? Self-centered. Jadi sampai sini udah ngerti ya. Kalau kita tuh suka iri itu karena iblis sudah bekerja sedemikian rupa supaya kita sangat self-centered. Memikirkan diri sendiri. Memikirkan diri kita yang paling penting dan terutama. Jadi akarnya dari pertanyaan who is the greatest? Itu adalah self-centeredness. Iri itu cuma buah, tapi sebenarnya akarnya itu adalah self-centered. Sayangnya selfish ambition yang udah membangun culture kompetitif gini ya, udah sulit banget dihindarin in our life sekarang gitu. Padahal kompetitif itu bukan berasal dari bagian Allah, karena Allah menciptakan dunia dan manusia sesuai dengan gambarannya, sempurna. Emang di Alkitab dibilang gitu, kalau lalu Hawa diciptakan untuk menjadi saingan yang sepadan dengan Adam gitu, dalam lomba kehidupan. Atau misalnya, lalu Adam dan Hawa saling berlomba untuk mendapatkan kasih Allah. Enggak, itu enggak ada di Alkitab. Tapi sama iblis semua itu ditwist. Jadi sampai sekarang itu menjadi bagian dari sifat manusia. Contohnya ya kan, kalau di keluarga, orang tua secara nggak sadar suka membandingkan anaknya dengan anak yang lain, atau mungkin dengan anak orang lain. Di sekolah gitu kan, dihargain dengan yang jadi ranking 1 atau juara 1. Di work environment, dibikin employee of the month. Di majalah-majalah sering ditulis the top 10 the most success people, or the top 10 the most prettiest or the most handsome gitu. Jadi selalu dibanding-bandingkan. Terus di bidang seni juga.
Adanya awards ya kan, best music, best artist, best actor, best movie, pokoknya semua harus dibandingkan. Sekarang pun juga di kita social media, kita membandingkan kan siapa yang paling dapat banyak like. Jadi kita udah grow up dengan mindset kehidupan yang dibungkus dengan sistem atau konsep ini yang saling membanding-bandingkan. Dan itu adalah tipu daya iblis yang membuat kita akhirnya secara nggak sadar punya spirit of competitiveness. Mau kecil mau besar, spirit of competitiveness ini, itu intinya kita selalu hidup di bayang-bayang mau jadi yang terdulu, jadi yang terdepan, dan akhirnya membuat kita jadi serakah, intoleran, karena kita memikirkan diri kita sendiri. Oke, kita balik lagi ke Alkitab ya. Kita lihat di 1 Yohanes 2, ayat 15-17. Kita baca, don't love only the versi the message ya. Don't love the world's ways. Don't love the world's goods. Love of the world squeezes out love for the Father. Practically everything that goes on in the world, wanting your own way, wanting everything for yourself, wanting to appear important, has nothing to do with the Father. It just isolates you from Him. The world and all its wanting is on the way out. But whoever does what God wants is set for eternity. Kalau bahasa Indonesianya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tapi saya suka versi The Message ini ya, dibilang di ayat 16. Practically everything that goes on in the world, wanting your own way, wanting everything for yourself, wanting to appear important, itu karakter self-centered, has nothing to do with the Father. Kalau kita sibuk mikirin diri kita sendiri, kita kapan mikirin apa yang Tuhan mau? Action kita ini ditentukan sama apa yang kita pikirkan. Apa yang kalian pikirkan menghasilkan perasaan atau feeling, ya kan? Lalu dari feeling itu kita jadi mengucapkan. Menentukan apa yang keluar dari mulut kita. Lalu apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang kita lakukan. Misalnya, kita mikirin diri sendiri. Terus kita membandingkan dengan orang lain, kita nggak puas. Lalu kita jadi iri. Dari iri itu kita jadi apa? Biasanya julid ya, suka ngomong-ngomong yang gosip gitu ya. Terus kita akhirnya jadi sebel sama orang itu. Atau sebaliknya, kita memikirkan diri sendiri, memikirkan diri kita paling hebat. Maka kita jadi merendahkan orang lain atau jelekin orang lain. Lalu kita jadi sombong. Jadi kita menjadi orang yang disebelin akhirnya, ya kan? Jadi sekarang gimana dong? Masa kita jadi ngambang-ngambang, ya kan? Nggak ada tujuannya. Males-malesan, nggak mengejar, nggak ada motivasi. Well, dunia ini udah nggak bisa dirubah. Tapi mindset kita bisa dirubah. Ambisi kita itu bukan dari selfish ambition. Tapi seharusnya ambisi atau motivasi kita itu berupa godly ambition. Jadi selfish ambition itu membandingkan diri kita sama orang lain dan fokusnya di diri kita. Tapi godly ambition itu membandingkan diri kita dengan Tuhan, tapi fokusnya di Tuhan. Fokusnya itu memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita harus fokus ke Tuhan? Kita buka di kitab Efesus ya, di sini aku mau jelasin. Dari ayat 1, kitab Efesus 2, mulai dari ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Guys, kita itu hitungannya seharusnya udah mati loh karena dosa-dosa kita. Kita semua itu sama sekali nggak layak datang ke Allah. Karena kita itu udah penuh banget sama dosa. Dosa memisahkan kita dari kingdom of God.
karena dosa ini kita jadi kehilangan identitas diri kita. Kita jadi berpikir identitas yang salah. Iblis membuat kita berpikir kalau nilai atau worth kita itu berdasarkan apa yang dunia katakan. Ya, status kita, kekayaan kita, prestasi kita, kehebatan kita. Pokoknya always me, me, me. Looking inward. Tuhan Allah dan dosa itu tidak bisa disatukan. Jadi either you're part of one side, Tuhan, atau you're part of the other side, dunia. Tapi untuk ayatnya nggak berhenti di sini, kita lihat di ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi tadi Allah dan dosa kan nggak bisa disatukan, ya kan? Tapi karena Tuhan Yesus, karena Allah sayang banget sama kita dan mau kita tinggal di dalamnya, maka Dia mengirim Yesus ke dunia untuk mati buat kita. Jadi bayangin kalau kita lagi ngantri nih mau masuk pintu surga, terus Allah melihat kita kan penuh dosa. Of course kita nggak bisa masuk ke dalam surga karena Allah dan dosa nggak bisa satu. Tapi karena Yesus mati buat kita, maka pada saat kita berdiri di depan Allah, Allah melihat Yesus. Makanya kita bisa tinggal bersama Dia, kita bisa masuk surga. Karena Yesus yang udah menyelamatkan kita, udah memberikan nyawanya buat kita. I think that's a very good news. Ya kan? Lanjut lagi ke ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Jadi apakah karena kita berbuat baik dan hidup benar kita bisa masuk surga? Enggak. Itu cuman pemberian Allah. Allah yang kasih. Kita cuma perlu percaya dan mengucapkan mengaku kalau Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Jadi bukan dari hasil pekerjaan kita, bukan karena kita baik, hebat, dan sukses. Kalau Santa Claus itu kan ceritanya dia selalu checking his list gitu ya. Kalau udah nice baru dapat hadiah. Bukan begitu. Kalau Yesus ini selamatin kita waktu kita lagi jelek-jeleknya, lagi dosa-dosanya. Dia nggak nunggu kita berbuat baik dulu. Dia nggak nunggu kita sukses dulu. Dia nggak nunggu itu semua kita baru selamatkan. Enggak. Salvation is not earned. It is given. Semua itu karena kasih karunia-Nya. His awesome grace. Kenapa kita masih bisa bertanya, siapa yang terbesar? Gimana mau jadi yang terbesar? Orang sebenarnya kita itu aja udah dianggapnya mati, udah nggak layak. Nah, balik lagi ke pertanyaan murid-murid, siapa yang terbesar? Kenapa Yesus menjawab dengan mengambil seorang anak kecil? Tadi di ayat Lukas 9 yang di awal, ya kan, dia membawa anak kecil ke sampingnya untuk membandingkannya. Apakah dia memberi contoh untuk jadi anak kecil itu, a child, yang sifatnya manja, ya kan, wanting our own way, wanting everything for ourselves, wanting to appear important. Kalau itu namanya childish, kekanak-kanakan. Tapi ternyata yang dimaksud Tuhan dengan anak-anak itu adalah kita harus jadi childlike, di mana seorang anak itu percaya aja sama orang tuanya, nggak pusingin bangun pagi hari ini mau makan apa, pakai baju apa, tinggal di mana, pokoknya udah di-provide. Seorang anak itu juga nggak mampu untuk bertumbuh tanpa bantuan, arahan, dan resource dari orang tuanya. Jadi sangat-sangat bergantung, dependent sama orang tuanya. Selain itu, anak kecil juga dilihatnya lemah, nggak punya status atau influence. Dan seorang anak kecil nggak bisa memegahkan dirinya. Tuhan mau kita seperti itu. Kenapa? Ini dijelaskan di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita berbuat baik karena kita udah diselamatkan, bukan sebaliknya. Murid-murid Yesus salah persepsi kalau yang terbesar itu dilihat dari perbuatan mereka, pencapaian mereka, dan status mereka. Mereka berharap karena mereka udah jalan bareng sama Tuhan gitu ya, jadi mereka mau namanya tuh yang disebut paling pertama di antara 12 nama itu. Tapi Tuhan bilang di Matius 20 ayat 26, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Our worth is not defined by how much better or not we are compared to others. Our worth is defined by the sacrifice of Jesus. Because God loves us so much. Jadi nilai dan identitas kita itu bukan dibandingkan dengan seberapa hebatnya atau kurangnya kita dari orang lain. Jadi bukan, oh aku ini hebat loh, udah sukses. Atau juga bukan, siapakah aku ini Tuhan, aku gak layak, aku bodoh, gitu kan. Aku gak bisa apa-apa. Tapi nilai dan identitas kita seharusnya dibandingkan dengan salib Kristus. Bukan apa yang telah kita perbuat. Tapi apa yang telah diperbuat buat kita melalui grace. Ada yang mati buat kita. Bukan cuma dibayar secara materi kayak orang bayarin utang kredit card kita gitu, bukan. Tapi dia menggantikan posisi kita yang dimana seharusnya kita mati, masuk neraka, dan gak bisa menghadap Bapa. Dia mati demi kita. Darahnya yang mahal, nyawa menggantikan nyawa. Gak ada bukti cinta lebih besar dibanding kasihnya buat kita. Tapi apakah cara hidup kita udah mencerminkan pengorbanan Kristus? This personally is a continuous struggle. Aku kadang suka ngerasa kesal sendiri, misalnya kalau sama anak-anak, ya kan, kenapa kok harus aku terus yang turun tangan, terus ngurusin anak-anak, kapan nih bisa me time, ya kan, ini struggle ibu-ibu banget gitu ya. Terus aku juga nggak ngerti kenapa bisa gampang banget itu marah-marah ke mereka gitu. Terus rasanya kalau nggak nurut tuh rasanya langsung kesel banget gitu ya. Jadi itu bawaannya marah-marah melulu gitu. Tapi terus lama-lama aku lihat kok anak-anakku jadi gampang marah-marah banget ya gitu ya. Kan orang bilang anak itu cerminan kita, cerminan orang tuanya. Jadi pasti dia niruin apa yang kita lakuin. So one day I said to myself, this is not good gitu. Aku nggak mau anak-anakku gede jadi temperamen dan nggak bisa mengendalikan emosi mereka. So if I want them to change, I need to change myself. Dari situ aku mulai baca Alkitab, pelajarin bener-bener sampai bener-bener study the Bible gitu, bukan cuma baca aja. So sampai suatu hari gitu ya, aku lagi ribet ngurusin anak-anak nih, tapi terus aku ngelihat, kok papanya terlihat enak banget nih, nyantai, kayak nggak bantuin. Terus ekspektasinya tuh kalau lagi ribet tuh ya boy dibantuin gitu ya tanpa ditanya. Ekspektasi dan asumsi jahat guys. Rasanya tuh kesel banget gitu ya. Tapi terus tiba-tiba aku langsung diingetin. Aku ditanyain gitu. Kenapa kamu tuh marah sebenarnya karena apa sih gitu. Lalu dibilangin, yang dibilangin terus, kamu tuh marah-marah karena jealous, iri. Terus aku bingung, kenapa bisa iri ya? Terus, kamu tuh iri karena kamu selfish banget. Kamu cuma mikirin apa yang enak buat kamu. Begitu situasi gak enak dikit buat kamu langsung kesel. Itu, di situ aku langsung, oh my, ternyata aku sama kayak anak yang dimaksud anak manja tadi, yang tadi aku bilang itu. Selama ini kita kira selfish itu identik dengan anak kecil yang rebutan mainan ya kan? Atau tantrum nangis di mall kalau nggak dibeliin apa gitu. Tapi ternyata diem-diem selfishness itu masih ada terus sampai kita dewasa. Tapi yang kita rasain tiba-tiba kesel dan marah tanpa mengetahui kalau akarnya itu adalah self-centered.
Marah ke anak-anak yang gak nurut, ya kan? Karena ya gak nurut apa yang aku mau. Kesel ke suami yang gak bantuin. Padahal karena sebenarnya aku yang lagi gak mau repot. Kenapa kok selama ini secara gak sadar yang aku ribetin tuh diri aku terus gitu ya. Aku begitu diingetin gitu baru, wow. Atau selama ini I serve my family. I serve the church. I serve the Lord. But I was so blinded by my own thoughts and wants. Waktu perasaan lagi campur aduk gitu ya, aku diingetin, it's okay. Meskipun kamu begitu, I still love you. At that moment I was so convicted. I finally get it gitu. My heart felt full. Ya ampun Tuhan, kok bisa gitu? Tuhan bisa sayang banget sama aku yang udah selfish banget gitu. Kok Tuhan sabar banget sama aku? Beda banget sama dia yang selfless, mau mengasihin aku yang selfish. Tuhan bersedia maafin dosa-dosa aku. Tuhan bersedia juga maafin dosa-dosa kalian. Whatever you have done in the past, whatever you are doing now, whatever that you will do in the future, He will still love you. Baru benar-benar sadar seberapa parahnya kita perlu Tuhan. Selama ini ya sering dengar dikotbahin di gereja gitu kan, sama pendeta-pendeta, tapi baru akhirnya ngerti besarnya kasih Tuhan. That fullness yang membuat kita mau do the best for Jesus in anything we do, karena kita udah dicintai sebegitunya. Selama ini kita doa mintanya berkat ya kan, God I want this, bless this, I want that, bless me with this gitu. Tapi seharusnya doa kita tuh cuma ucapan syukur, karena kita udah dilayakkan dan sadar betapa besarnya Dia. Selama ini tuh hidup kita harusnya Christ-centered. Selama ini tuh hidup kita harusnya Christ-centered, bukan self-centered. When I stop thinking about myself, I can finally see the goodness of God. I can feel His peace. Itu yang dimaksud surga ada dalam diri kita. Kita nggak akan lagi gampang sakit hati, kecewa, kesel, atau baper. Pokoknya ada damai Tuhan di dalam kita. Kalau kita udah nggak memikirkan diri kita, serving will come naturally. Mau melayani dimanapun itu bisa. Kamu ditempatkan di tempat kamu sekarang itu kan ada tujuannya. Mau ibu atau bapak rumah tangga, mau di workplace, marketplace, mau di sekolah, dimanapun itu. Kalau mindset kita udah berubah, itu rasanya kalau melayani pinginnya all out. Karena hati kita udah overflow. Nggak perlu mikir kenapa orang lain kok nggak begini, nggak begitu. Udah nggak usah sibuk mikirin orang lain. Yang penting kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Rasa kesel sama marah ya tetap bisa muncul dan masih selalu jadi struggle. Sampai hari ini ya constant struggle juga buat aku. Makanya ini menyadarkan aku kalau kita tuh benar-benar butuh Tuhan setiap hari. Ngelihat masalah bukan lagi why me, tapi sekarang tuh lebih ke arah, oh please help me Lord, so I can go through this. Kita jadi bergantung sama Tuhan. Waktu buat kesalahan atau dosa, ya kita akan lebih cepat minta pengampunan sekarang. Nggak lagi berkutit di pity party, di situ lagi gitu. Iri, sombong, pokoknya udah lagi nggak berpikir seperti itu. Dia itu sumber dari segalanya guys. Karena kita emang diciptain sama Dia. So, yuk teman-teman, aku mau encourage untuk cari Dia. Kenalilah Dia. Cuman tahu 52 kali setahun itu nggak cukup, beneran deh. Kalian harus cari waktu untuk pelajarin kata-kata yang ada dalam Alkitab itu. Bukan cuman baca daily devotional loh ya, tapi beneran pelajarin dari pasal ke pasal, jadi kita mengerti apa itu konteksnya, ceritanya. Studying the Bible, ini yang membuat aku encounter dengan Tuhan dan mindset aku dirubah. Dan aku yakin itu bisa merubah kalian juga. Tuhan ingetin aku tentang hal-hal ini bukan lewat kejadian yang magnificent atau extravagant kayak miracle gitu, bukan. Tapi Tuhan bicara waktu situasi yang aku lagi jalanin sehari-hari berhubungan dengan orang-orang yang paling terdekat.
Sama kayak murid-murid Yesus gitu kan, dikasih pengajaran-pengajaran justru bukan lewat tanda atau miracles. Karena lihat miracles itu nggak menjamin pertobatan dan keselamatan. Tapi justru waktu kita benar-benar bisa ngerasain kasihnya, itu di situ kita bertobat. Mari teman-teman, aku mau ajak kita untuk tinggalin mindset yang lama. Minta Tuhan untuk mentransform dari dalam dan punya mindset yang baru, karena cuma Tuhan yang bisa merubah kita. Ayo. Aku mau ajak kita repent, kita bertobat, berbalik arah dan berubah. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa berdoa kok, minta diberi pengertian. Kalau kita udah sadar kalau kita egois dan self-centered, aku mau ajak teman-teman untuk minta pengampunan. Let's just say, Lord, I commit myself to you again. You can also hit the prayer button kalau kalian minta didoakan. Tuhan itu sayang banget sama kita, guys. Let's not waste His love and grace for us. Jangan sampai selfishness, keegoisan kita membatasi kita untuk menyembah, membatasi kita untuk melayani, membatasi kita untuk saling berkorban. Pasti kita di sini pernah atau mungkin sering merasa kesel gitu ya, karena direpotkan oleh pasangan, direpotkan oleh anak atau teman, direpotkan oleh keluarga, direpotkan oleh pelayanan, merasa repot harus doa atau baca Alkitab. I want to close with this question. I want us to ask this to ourselves, this question every day. Kerepotanmu itu apa sebanding dengan hinaan yang Yesus terima? Kelakuanmu itu apakah sebanding dengan kesengsaraan Yesus dicambuk dan dipaku di kayu salib? Kepentinganmu itu apakah sebanding sama kematian Yesus buat selamatin kamu dari maut? Let's pray, guys. Tuhan, kami mengucap terima kasih karena kasih-Mu yang sungguh-sungguh berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Kau tetap mengasihi kami waktu kami tetap berdosa. Aku mau berdoa agar Engkau sentuh hati setiap kami dan transform pikiran kami, sehingga kami lagi nggak self-centered, tapi kami mau Christ-centered. We want to fix our eyes on You, Lord. I'm sorry, Lord, kalau kami secara nggak sadar atau tidak sadar selalu mementingkan diri kami. We really need You, God, in our lives. Kami mau terus berada di dalam-Mu. Biar hari ini kami mau berbalik arah dan berubah. We are so grateful for Your amazing grace and love in our lives. Now that we know how much Your love is, we want to give the best for You, Lord. We want to serve You in anything that we do, in anything that we say, and to anyone that we meet. Let our expression of gratitude bisa dirasakan oleh banyak orang. Thank You, Lord, for Your words. We want to continue to have a relationship with You, Lord. Thank You so much for Your love. Amen.